Halo Sobat Senior yang terkasih, senang sekali saya dapat menjumpai saudara-saudara kembali. Saya percaya anugerah kasih Tuhan kita Yesus Kristus cukup, sehingga saudara dan saya dalam keadaan baik dan tetap terpelihara. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah seperti Bapa bagi kita anak-anaknya. Saudara, baru-baru ini saya ditanya sama seorang teman yang mau memasuki usia lanjut. Dia bilang, wah, menjadi tua itu gak enak ya. Mengapa kamu katakan begitu? Saya sebenarnya tidak terlalu berani loh menjadi tua. Kenapa? Faktanya menjadi tua itu menakutkan, Bu. Bagaimana pendapat saudara-saudara? Berani menjadi tua? Mungkin kita yang sudah tua berkata, kenapa tidak? Hari ini saya sudah tua. Kalau Alkitab berkata masa hidup kami 70 tahun, saya sudah 82 lebih. Kenapa? Saudara, pertanyaan berani menjadi tua itu sesuatu yang sangat-sangat wajar. Karena realitanya, kalau saudara dan saya menjadi tua, Alkitab berkata di 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-16, manusia lahiriah kita memang tambah hari tambah merosot. Saudara, beberapa waktu yang lalu seorang teman berkata kepada saya, waduh, sekarang ini ya, setelah aku usianya 80 tahun ini, keseimbanganku kok menjadi sangat jelek ya. Saya itu ya sudah jalan hati-hati. Saya kepingin melemparkan ya segenggam nasi ke kolam supaya ikan-ikan bisa makan. Dan sesudah itu saya balik. Saya tersandung. Satu tangga yang kecil itu di rumah saya sendiri. Saya jatuh. Dan akibatnya sekarang kaki kiriku ini sakit sekali. Dan ternyata setelah difoto ada masalah. Ya, inilah kita. Kurang hati-hati bisa celaka karena jatuh. Kita kehilangan banyak hal. Kita kehilangan banyak hal yang membuat kita ini merasa, ya, menjadi tua tidak mudah, saudara. Pertanyaannya, berani menjadi tua? Lalu saya bilang, mengapa tidak? Menurut saya ada 2 faktor yang bisa membuat saudara berani atau membuat saudara takut. Kalau saudara cuma berpusat pada diri sendiri, melihat kenyataan diri sendiri, dan bergantung pada kekuatan diri sendiri, Anda betul-betul menjadi takut. Seperti saya terus terang, saya orang yang masih independen. Meskipun dalam banyak hal saya menyadari mulai kehilangan banyak hal. Saya sudah tidak mampu lagi nyetir. Dulu saya kemana-mana bisa nyetir sendiri. Sekarang saya mesti pakai driver. Sesuatu yang dulu saya punya sekarang hilang. Apalagi, ya saya harus jalan hati-hati. Saya sadar keseimbangan saya sudah sangat berkurang. Itu sebabnya anak saya bilang, kalau ada tangga, kebetulan ada pegangannya, pegangan ya. Nah, saya akan menuruti nasihat-nasihat seperti itu. Kalau turun tangga, lihat ya ke bawah supaya tidak jatuh. Saudara-saudara, realitanya adalah saudara dan saya semakin tua, semakin melemah. Fisik kita. Ya, tetapi untungnya saudara, kalau saudara punya andalan untuk memasuki usia lanjut, saudara tidak perlu terlalu takut. Kekhawatiran bisa datang, tetapi saudara bisa menyerahkan kekhawatiran itu kepada yang menemani saudara memasuki usia lanjut. Saudara-saudara, saya pikir ada 2 faktor yang membuat saya berani menjalani memasuki usia lanjut.
Pertama, saya menyadari siapa saya. Keterbatasan saya. Saya menyadari diri saya yang tidak mampu. Kecuali saya bergantung kepada Tuhan yang saya percayai. Yang saya andalkan dalam hidup saya. Yang tidak pernah meninggalkan saya itu. Menyertai saya dalam perjalanan hidup saya. Yang memang tambah tua, tambah banyak saya kehilangan hal. Tapi dia tidak pernah meninggalkan saya. Jadi saudara, ketika teman saya bertanya pada saya, Bu, saya berani menjadi tua. Berani. Sekarang saya sudah 82 plus. Dan saya yakin karena Tuhan yang saya percaya itu seperti Bapak kepada saya. Dia tidak pernah tidak memantau saya. Dia mengawasi saya. Alkitab berkata bahwa saya duduk Tuhan tahu, saya berdiri Tuhan tahu, saya berbaring Tuhan tahu. Apa yang saya perlukan saya ngomong sama Bapak saya. Sehingga ketika saudara dan saya memasuki usia lanjut yang penuh dengan hal-hal yang tidak kita duga. Tapi saudara tidak berjalan sendiri. Tetapi saudara bergandengan tangan dengan Bapa yang mengasihi saudara. Saudara tidak perlu takut. Alkitab berkata ada manusia batiniah kita yang Tuhan bisa baharui. Yang tidak tambah rusak, tidak tambah merosot, tapi tambah bagus sebenarnya. Yaitu iman saudara. Karena itu saya mau mengingatkan saudara akan janji-janji Tuhan. Salah satu janji Tuhan yang saya mau sampaikan kepada saudara itu ada di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-71, Mazmur 71. Ini adalah satu bagian dari firman Tuhan yang sangat luar biasa, doa pada waktu kita sudah tua, saudara. Nah, doa ini mengatakan kepada kita bahwa waktu kita sudah tua, Tuhan, janganlah tinggalkan aku ketika aku sudah tua. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ini adalah doa seorang usia lanjut. Doa saudara dan saya. Ketika kekuatan kita habis, kita menjadi semakin lemah, kita percaya Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita. Dikatakan Allahku janganlah jauh daripadaku. Allahku segeralah menolong aku. Jadi saudara, usia lanjut tidak menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Ya, kita tahu kita kehilangan banyak hal, tetapi usia lanjut memberikan kepada saudara dan saya, kalau saudara dan saya mempercayakan hidup ini berjalan dengan Tuhan, Dia yang memimpin kita langkah demi langkah. Itu sebabnya saudara, tiap langkah dalam hidup kita Tuhan yang memimpin kita. Karena itu jangan takut menjadi tua. Saudara yakin kan? Karena itu mari kita nyanyikan satu lagu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Saudara-saudara, kalau saudara tidak memiliki Tuhan Yesus sebagai Bapa saudara, menjadi tua memang menakutkan. Karena itu, terimalah Dia
sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Bapa kita. Amin. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai berjumpa dalam kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Bye-bye.